Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Jumat tanggal 22 Desember ya, tahun 2023 teman-teman. Nah, Dewani Duren siang ini setelah ya sampai jam 10 tadi berada di kebun, ingin berbagi kepada teman-teman karena banyak yang bertanya ya dulu teman-teman ya, ketika kami awal membuat channel YouTube itu kami pernah menyampaikan bahwa berapa sebenarnya biaya berkebun durian itu ya. Pada waktu itu estimasi kami ya, itu sekitar 5 sampai 6 juta per satu pohon. Ya, sampai berbuah. Nggak tahu berbuahnya nanti sampai kapan, tapi patokan kami adalah sampai pohon itu berbuah. Target kami pada waktu itu 4 sampai 5 tahun, teman-teman. Jadi biaya yang harus dikeluarkan adalah untuk setiap satu pohon itu 5 juta sampai 6 juta. Apa yang kami sampaikan itu bukan hanya sekedar omongan teman-teman ya, kami praktek sendiri di lapangan. Nah, ceritanya begini, ketika kami memutuskan berkebun durian dulu, itu kami sudah punya perencanaan teman-teman ya, perencanaan biayanya. Itu waktu itu kami rencanakan satu pohon 1 juta. Satu pohon 3 juta sampai 5 tahun berbuah. Itu patokan kami dulu. Nah, kenapa kami merencanakan itu teman-teman? Karena kebetulan ya, basic kami ya, kami pernah bekerja di industri manufaktur. Itu semuanya ada hitungannya teman-teman. Mulai baut yang kecil itu, lem itu dihitung teman. Nah, itulah yang mendasari kami untuk menghitung. Awalnya kami rencanakan hanya 3 juta itu sampai berbuah. Nah, dalam perjalanannya ketika kebun kami hampir memasuki usia 3 tahun, ternyata di pembukaan kami 3 juta itu kok hampir habis. Per pohon itu kok sudah hampir habis lewat. Padahal pada waktu itu tanaman kami belum berbuah, teman-teman. Ya, tanaman kami belum berbuah, masih lama. Faktanya baru sekarang ini, setelah 4 tahun setengah baru berbuah. Itu buah perdana pun ya, itu belum bisa untuk mencukupi biaya perawatan 1 tahun. Ya, belum cukupi. Nah, pada waktu itu ya kami mengatakan 5 sampai 6 juta itu banyak yang membuli. Ya karena apa? Memang kebanyakan ya seperti para YouTuber, kawan-kawan kami itu belum pernah ada yang mengeluarkan berapa sih biayanya sebenarnya berkebun durian itu sampai berbuah, itu belum ada kecuali kami yang mengeluarkan angka itu. Nah, angka itu kami dapat seperti kami katakan tadi, ini tidak sekedar omong, semua kita bukukan teman-teman secara detail. Contoh ini tak kasih tahu. Ya. Biaya bensin itu pun kami catat teman-teman. Kami keluar menggunakan bensin untuk aktivitas kebun, ini kami catat berapa. Biaya listrik itu kami catat. Ya, biaya kopi kami catat. Biaya nasi kami catat. Ya, biaya pekerja kami catat, lembur atau tidak kami catat, insentif kami catat, semua kami bukukan dan kami catat. Termasuk ya, kami sendiri menggaji diri kami sendiri, teman-teman. Ya, kami menggaji diri kami sendiri. Kenapa kami harus digaji? Karena apa? Ya, kami yang mikir ini. Kami yang memikir supaya bagaimana mempekerjakan, mengatur orang ya,
mengatur distribusi barang di dalam kebun, itu semua kami yang mikir. Dan yang mikir ini harus ada bayarannya. Nah, kalau nggak dibayar gimana? Ya kan? Kebanyakan pekebun tidak merinci berapa biaya yang harus dikeluarkan, termasuk dirinya itu nggak pernah dibayar. Nggak boleh teman-teman. Kalau tujuan kita berinvestasi, itu semua pengeluaran baik itu dipakai untuk diri sendiri yang kita pakai untuk mengelola kebun itu. Misalnya kita pergi ke kebun, itu jalan kaki atau naik kendaraan. Ya, kita membeli pupuk itu kita jalan kaki atau kita menggunakan bensin. Nah, itu semua harus dihitung. Kebanyakan bisa dikatakan hampir 95% pekebun tidak pernah menghitung. Ya, tidak pernah menghitung sedetil ini. Akibatnya apa? Akibatnya ya, karena tanpa perencanaan tadi, saat ini banyak sekali ya sudah terlanjur dalam tanam dalam jumlah banyak, tetapi pertumbuhannya tidak bagus. Karena apa? Biayanya tidak siap. Ya, biayanya tidak siap karena memang tidak direncanakan. Asal-asalan saat ini sudah banyak teman-teman. Ya, berseliweran diberi Anda atau ditawarkan kepada kami langsung kebun durian dijual. Setelah kita lihat kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Artinya apa? Tidak pernah dirawat dengan baik. Ya, tidak pernah dirawat dengan baik. Ya, sekarang ya, kalau Anda teman-teman pengen tahu the real cost atau biaya sebenarnya berapa, tolong ya, setiap pengeluaran itu dicatat dengan baik. Teman-teman harus punya orang yang bisa mencatat ini, bisa istrinya. Ya, teman-teman bikin pupuk, beli pupuk kandang dan diolah sendiri, itu harus dihitung berapa ongkosnya. Jangan dikira gratis teman-teman, nggak bisa. Kalau kita niat kita berinvestasi harus kita hitung. Supaya angkanya keluar dan nanti bisa ketahuan sebenarnya visible nggak kita berinvestasi di kebun durian itu, masuk akal nggak, menarik nggak. Jangan hanya sekedar ngomong wah ini menarik, tetapi teman-teman secara empiris tidak bisa membuktikan bahwa ini menguntungkan. Maksudnya empiris itu hitung-hitungan teman-teman ya, secara hitung-hitungan itu untungnya. Jangan sampai ngomong keluar sana, keluar sini, tetapi tidak punya hitungan secara detail. Itu namanya omong kosong. Ya, namanya omong kosong itu. Karena itu, ya, mulai sekarang coba teman-teman hitung berapa. Nah, memang teman-teman awalnya kami dulu memang dibully, tetapi sekarang ini banyak telepon masuk ke tempat kami dan mengakui bahwa apa yang saya kemukakan 2 tahun, 3 tahun lalu adalah benar. Karena memang pada saat itu kami ngomong langsung, tolong mulai saat ini pengeluaran dicatat. Benar nggak omongan saya nanti? Ya kan? Karena apa, banyak teman-teman yang ngomong udah berkebun durian itu gampang, biayanya murah. Coba Anda catat secara detail dan Anda bukukan. Ya kan? Tuh, ya. Ini penting karena apa? Untuk pembelajaran, ya. Untuk pembelajaran kepada kita supaya apa? Kalau ada orang atau teman kita bertanya, visible nggak kita berkebun durian itu? Kita bisa jawab. Jangan jawabannya, wah ini pasti menguntungkan. Kalau ditanya lebih detail Anda tidak bisa menjawab. Ya, kalau ditanya detail tidak bisa menjawab. Nah, sekarang kadang-kadang kami sendiri teman-teman ya, sering ya kami menjumpai di Facebook, di grup atau beranda itu lagi tanam sekian hektar. Ketika saya tanya, pernah nggak menghitung berapa biayanya?
Untuk apa itu? Nah, ini pasti yang seperti ini nanti saya jamin tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Karena apa? Semua harus direncanakan dengan matang. Tanpa perencanaan yang baik, jangan pernah bermimpi, ya kita akan berhasil. Ya, kita akan berhasil. Jangan pernah bermimpi. Jadi semuanya harus direncanakan. Baik itu berkebun apa saja, termasuk durian, itu harus ada perencanaan yang baik. Kita itu mau seperti apa kebun kita, berapa biaya yang harus kita keluarkan, berapa tenaga kerja yang harus kita pakai. Itu semua harus direncanakan dengan baik. Tanpa perencanaan yang baik, jangan pernah bermimpi usaha Anda akan berhasil, termasuk dalam berkebun durian. Oke teman-teman, ya sebentar lagi kita akan melakukan sholat Jumat. Bagi yang muslim, tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.